Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan membaca cerita yang judulnya Mencari 40 Orang Buta. Ya. Oke, kita simak saja langsung ceritanya ya. Pada suatu hari, penghulu mempunyai hajat hendak kenduri besar. Nah, di sini kita lihat penghulu ya. Penghulu itu adalah pemimpin satu wilayah, atau juga kalau istilah sekarang juga bisa merupakan seorang yang mempunyai kedudukan atau diberi amanah untuk menikahkan orang lain. Ada juga penghulu yang seperti itu. Dalam cerita ini penghulu ini adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau menjadi pemimpin di satu wilayah. Jadi pada satu hari dia mempunyai hajat hendak mengadakan kenduri besar, mengadakan sebuah perhelatan besar, mengadakan sebuah acara. Seluruh orang kampung akan diundang, termasuk Yung Dolah. Namun Yung Dolah harus membawa 40 orang buta. Mencari 40 orang buta? Kata Yung Dolah dalam hati. Dia masih bingung dan berkata pada Pak Penghulu, tapi di kampung kita ini cuma ada seorang saja yang buta matanya. Maka dari itu kami minta tolong pada Yung, jawab penghulu. Kami yakin Yung pasti bisa mendatangkan 40 orang buta dari kampung kita ini. Kalau Yung tak bisa, tentulah kami sebagai tuan rumah akan kecewa. Nah, begitu kata penghulunya ya. Nah, mendengar itu, Yung Dolah langsung menyanggupi dan segera beranjak pulang. Saat berjalan menuju rumah, Yung Dolah masih terfikir hendak kemana mencari 39 orang buta lagi. Sebab yang ada di kampung ini, atau di kampung dia itu, cuma ada satu orang yang buta. Nah, tiba di rumah, Yung Dolah masuk ke kamar dan tak keluar lagi. Hingga akhirnya tiba pada hari kenduri. Ya. Dia belum dapat menemukan 40 orang buta. Pikirannya Pak Penghulu pastilah sangat kecewa. Biar sajalah, kata Yung Dolah dalam hati. Kalau tak dapat 40 orang, yang seorang ini pun jadilah. Nah, gitu kata dia ya. Yung Dolah pun segera ke rumah si orang buta dan menarik langsung tanpa menjelaskan apapun. Jadi datang dia ke rumah orang buta tersebut yang ada di kampungnya, tanpa babi-bu, tanpa basa-basi, langsung ditariknya saja orang itu. Si buta yang berteriak pun tak dipedulikan. Apa nih? Ngapa aku ditarik-tarik? Kata orang buta itu. Tapi dia tak peduli. Yung Dolah terus menyeret seorang buta menuju rumah Pak Penghulu. Orang-orang pun merasa heran dengan melihat tingkah Yung Dolah itu. Mereka pun bertanya, apa itu Yung? Apa yang kau tarik-tarik itu Yung? Ikut sajalah, jawab Yung Dolah sambil tetap menyeret si buta. Orang-orang pun bertambah heran dan penasaran. Mengapa Yung Dolah menyuruh mereka untuk mengikutinya? Namun mereka tak bertanya lebih jauh lagi. Nah, mereka pun hanya mengikut saja di belakang Yung Dolah. Tak lama berjalan, Yung Dolah pun bertemu lagi dengan sekelompok orang yang bertanya, apa tuh Yung? Yung Dolah masih menjawab, ikut aja lah. Begitupun seterusnya setiap ada yang bertanya hal serupa. Hingga tanpa disadari, jumlah yang mengiringi Yung Dolah sudah lebih dari 40 bilangan. Atau sudah sampai atau sudah lebih dari 40 orang. Nah, setelah tiba di rumah penghulu, Yung Dolah disambut dengan penghulu dengan sebuah pertanyaan. Mana 40 orang buta yang aku minta? Nah, jawab Yung Dolah. Pak Penghulu kan nampak tuh kalau aku bawa rombongan lebih dari 40 orang buta. Tengoklah rombongannya orang-orang butanya. Hei, orang buta yang Yung Dolah bawa itu cuma satu orang. Yang lainnya kan bukan orang buta. Mereka masih dapat melihat dengan jelas. Sanggah Yung Dolah. Sanggah Pak Penghulu. Pak Penghulunya kesal ya sanggahnya. Iya, kalau mereka dapat melihat dengan jelas kemari. Kalau mereka dapat melihat dengan jelas. Mengapa ketika aku membawa orang buta ini kemari mereka bertanya, apa yang aku bawa? Jawab Yung Dolah. Nah, itulah dia ceritanya tentang Yung Dolah. Nanti akan Bapak fotokan cerita ini dan Bapak kirimkan melalui WA. Nah, tugas kalian untuk minggu ini adalah nanti kalian baca lagi ceritanya ya. Kalian baca, nanti kan Bapak fotokan di WA. Tolong kalian baca lagi ceritanya, kemudian jawablah pertanyaan di LKS halaman 21. Ya.
Oke, sampai di situ saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah. Mohon maaf kalau mungkin videonya cuman seperti ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.